Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini saya mau jelasin gimana kita beli server ya. Apa aja yang harus diperhatikan gitu ya pada saat kita ingin beli server, hardware, faktor-faktor apa aja yang perlu kamu pertimbangkan ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya. Nah, ngomongin soal hardware server, ada banyak faktor yang harus kamu perhatikan ya pada saat kamu ingin membeli server tersebut ya. Nah, yang pertama itu kamu pastikan tipe server apa yang kamu ingin beli gitu ya, karena ada beberapa jenis server ya, antara lain Rackmount, kemudian Tower, dan juga Blade. Jadi kalau Rackmount itu adalah server yang dipasang di rack server gitu ya, di mounting di rack gitu ya. Jadi dia ada punya semacam rel di sisi kiri dan di sisi kanan, dan itu langsung dimasukkan atau diinsert ke dalam rack server yang ada di data center. Nah, kalau server tower itu server yang berdiri gitu ya. Jadi dia mirip dengan PC, jadi servernya berdiri dan kamu nggak butuh rack ya. Jadi kalau kamu ya kantor kamu kecil atau memang servernya cukup ditaruh di ruangan biasa dan sebagainya, nah maka kamu bisa beli server yang tipe tower gitu ya, atau server yang berdiri seperti PC gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada server tipe Blade. Nah, server tipe Blade itu dia punya sasis, dan di dalam sasis atau rangka itu bisa ada 16 sampai dengan 32 server Blade gitu ya. Servernya tipis-tipis, agak kecil gitu ya, dan dia dimasukkan ke dalam slot-slot yang ada di dalam sasis tersebut gitu ya. Nah, ini tipe-tipe server yang perlu kamu perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ukuran server. Nah, kalau kamu pasang server yang di rack itu, kamu bisa perhatikan ukurannya itu berapa U ya. Jadi ada server yang ukurannya 1U, kemudian ada 2U, 3U, dan 4U. Nah, 1U itu tebalnya sekitar 4,4 ya, 4,4 cm atau 1,75 inch, 1,75 inch ya servernya. Jadi kalau misalkan 2U ya dikali 2 ya, sekitar 8,8 ya, hampir 9 cm ya. Kemudian 3U berarti dikali 3 ya, 4,4 tadi. Nah, kalau 4U berarti 4 dikali 1,75 inch seperti itu. Jadi ukurannya di rack itu muatnya yang berapa gitu ya. Dan juga nanti kan server itu ada fungsinya gitu ya. Jadi kamu pastiin ya. Jadi kalau semakin dia besar U-nya berarti slot yang bisa diterima di server tersebut banyak gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya fungsi. Nah, fungsi servernya itu kamu beli server buat apa gitu. Kalau cuman buat ya web biasa dan sebagainya, kamu cukup beli server yang misalkan ukurannya 1U gitu ya, atau server tower deh. Tapi kalau servernya misalkan virtualisasi dan sebagainya, nah itu paling enggak kamu butuh server yang 2U atau 3U atau bahkan 4U ya. Kalau misalkan kantor kamu tuh besar, perusahaan besar, atau perusahaan multinasional, atau bahkan perusahaan yang beroperasi di banyak negara gitu ya. Nah, itu kamu bisa beli server yang besar gitu ya. Jadi fungsinya itu untuk apa, misalkan untuk data center dan sebagainya, atau untuk virtualisasi, atau untuk database dan sebagainya ya. Kalau misalkan untuk virtualisasi ya, kamu butuh server yang punya spesifikasi yang mumpuni ya, misalkan memorinya besar gitu ya, 128, 256 GB dan sebagainya seperti itu. Jadi faktor ketiga itulah fungsi servernya buat apa. Nah, yang keempat, spesifikasi server. Nah, ini sebenarnya jeroannya atau yang paling penting itu ada di sini gitu ya. Nah, pastiin kamu beli server yang sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi prosesornya misalkan Xeon. Nah, karena Xeon itu sendiri kan nanti ada beberapa tipe ya, ada yang misalkan 12 core, 24 core, 48 core dan sebagainya. Nah, semakin banyak core-nya berarti harganya semakin besar.
Kemudian juga memori, nah, semakin besar memori harganya semakin mahal juga gitu ya. Kemudian harddisknya, nah ini jumlah harddisk yang bisa dipasang di server itu tergantung slot yang ada di server tersebut ya. Ada yang bisa sampai 16 slot dan sebagainya. Dan juga harddisknya ini macam-macam, ada yang bisa SATA, kemudian ada yang SAS, SCSI ya, SSD juga ada dan sebagainya. Nah pastiin kamu beli harddisknya, servernya itu sesuai kebutuhan. Nah kemudian NIC, nah biasanya kalau di server itu yang 2U terutama itu NIC-nya itu sampai 4 dia onboard gitu ya. Nah kecuali kamu mau nambah lagi di expansion slot, nah itu kamu bisa pasang card expansionnya. Nah kemudian juga karena ini server ya pasti ada RAID ya, sistem RAID, redundant array of inexpensive disk. Jadi kalau misalkan kamu punya 3 harddisk atau lebih, kamu bisa bikin RAID 5 gitu ya, RAID 5. Jadi kalau ada satu problem itu sistem masih berjalan dan bisa langsung diganti dengan sistemnya hot plug seperti itu gitu ya. Itu karena server dia pasti RAID ya. Kalau 2 harddisk ya kamu bisa bikin RAID 1 atau mirror gitu ya. Nah kemudian harga, nah harga ini tergantung dari spesifikasi tadi gitu ya. Semakin mahal, istilahnya semakin speknya semakin bagus, maka harganya semakin mahal gitu ya. Ya paling server yang murah itu paling enggak sekitar belasan juta rupiah gitu ya. Kemudian kalau yang mahal ya bisa ratusan juta juga ada gitu ya. Nah tergantung spesifikasinya sekali lagi harga. Jadi harga itu ngikutin dari spesifikasi. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah apakah server tersebut gratis OS. Jadi misalkan udah beli server termasuk Windows Server OEM misalkan, nah, itu juga bagus gitu ya, harganya jadi murah karena di bundling. Atau misalkan udah ada Linux-nya ya, Red Hat atau OS open source yang lain gitu ya. Nah itu bagus sekali kalau misalkan udah ada OS-nya dan kamu butuh OS tersebut ya. Tapi kalau enggak ya kamu harus beli license lagi OS-nya, beli Windows Server misalkan, atau beli Red Hat, atau beli yang lain gitu ya. Tergantung OS yang mau kamu install di sana ya. Nah kemudian brand atau merek, jadi banyak sekali sekarang merek-merek server yang ada di dunia ya. Ada HP Enterprise, kemudian ada Dell, ada Fujitsu, ada Oracle ya, kemudian Lenovo, dulunya IBM, kemudian NEC, Asus juga punya server ya, kemudian Supermicro dan lain-lain. Jadi banyak merek ya, yang kamu pertimbangkan merek yang udah ternama dan jaminannya bagus gitu ya. Kemudian support, nah ini support tergantung dari merek yang bersangkutan, dan biasanya support ini ada SLA-nya gitu ya. Misalkan beli server udah termasuk layanan on-site atau layanan on-call dan sebagainya seperti itu ya. Jadi pastiin kamu beli server dan ada supportnya ya. Misalkan kalau ada part yang rusak langsung diganti dan sebagainya, itu supportnya seperti itu. Kemudian ada teknisnya on-site gitu. On-site-nya kapan, misalkan next business day atau 24 hour dan sebagainya. Nah itu tergantung dari support dari merek yang bersangkutan yang kamu beli gitu. Nah kemudian server baru atau bekas ini, kalau cuman buat nge-lab aja ya kamu bisa pakai server bekas atau server second sebenarnya, seperti yang saya kerjakan sekarang ini. Saya butuh lab virtualisasi ya saya beli yang second aja ya, nggak perlu baru mahal sekali gitu ya. Kalau dengan second bisa dapat belasan juta dan itu udah bagus sekali gitu ya. Nah kemudian untuk beli servernya itu ya, karena saya kebutuhannya cuman biasa-biasa aja ya, saya beli online gitu dan barang langsung dikirim ya melalui ekspedisi gitu ya. Atau kamu misalkan beli di reseller, kalau yang offline itu beli di reseller. Biasanya kalau server baru yang ready itu langsung dikirim gitu ya. Tapi kalau yang inden ya butuh waktu 4 sampai dengan 6 minggu baru server itu datang gitu ya. Jadi tergantung ininya ya, ketersediaannya dan juga tipe servernya itu apakah tersedia apa enggak gitu ya.
Nah, kalau saya karena server second ya udah tinggal beli online aja dan langsung dikirim dari ekspedisi gitu ya, nggak ada seminggu udah sampai di tempat gitu. Nah, inilah beberapa tips kalau kamu pengen beli server ya. Ya mungkin kamu dalam waktu dekat ini pengen beli server untuk berbagai kebutuhan, ya kamu bisa pertimbangkan tips-tips ini ya. Oke, mungkin itu dulu teman kita hari ini membahas tentang bagaimana beli server, tipsnya apa aja. Dan buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.